Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak hebat semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa kembali bersama saya, Kapten Indonesia. Ya, pada kesempatan yang baik ini, Kapten Indonesia kembali akan menemani anak-anak semua untuk belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, tepatnya di kelas 5. Tema 1, Subtema 1, dan kita memasuki pembelajaran yang ke-5. Masih semangat ya anak-anak untuk belajar? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya kita akan belajar mengenai organ gerak hewan avertebrata. Kita juga akan mempelajari ide pokok dan kalimat pengembang dalam bahasa Indonesia. Dan yang terakhir kita akan mempelajari tentang corak, gambar cerita, ataupun gambar ilustrasi. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai agar anak-anak jadi tambah pengetahuannya yang tentunya akan menjadi bekal yang baik untuk masa depan anak-anak. Kita mulai dari gambar berikut. Perhatikan. Ada siput dan ada kelinci. Nah, coba perhatikan karakteristik antara kelinci dengan siput. Yang pertama, kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput adalah hewan avertebrata. Anak-anak masih ingat ya perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Karakteristik selanjutnya yang membedakan antara kelinci dengan siput adalah kalau kelinci itu hewan yang beranak, sedangkan siput itu hewan yang bertelur. Ini dilihat dari proses perkembangbiakannya ya. Karakteristik yang ketiga, kalau kelinci gerakannya itu melompat, sedangkan siput itu gerakannya merayap. Berikutnya, kelinci itu dipenuhi bulu halus, sedangkan kalau karakteristik siput itu dilindungi oleh cangkang. Ini dari segi fisik luarnya ya. Terus yang terakhir, karakteristik kelinci adalah tulang belakang seperti yang tadi kita jelaskan, sedangkan siput tidak memiliki tulang belakang. Nah, sekarang perhatikan kita akan membedakan antara hewan vertebrata dengan avertebrata. Vertebrata ciri-cirinya memiliki otak yang berkembang. Ya, terus otak bersarang di tempurung kepala atau kranium. Ciri yang ketiga, kebanyakan memiliki usus dengan anus yang berbeda ujung. Berikutnya, memiliki sistem peredaran darah sebagian terbuka, dan semua hewan vertebrata memiliki jantung dan sistem peredaran darah yang tertutup. Berbeda dengan hewan avertebrata, itu tidak bertulang belakang. Susunan syaraf pusat terletak di perut ya. Yang ketiga, berkembang biak secara kawin dan tidak kawin. Yang keempat, susunan alat tubuh masih sangat sederhana. Kita bisa melihat lagi ini contoh hewan vertebrata dan avertebrata.
Oh iya anak-anak, ada juga yang menyebut hewan avertebrata dengan hewan invertebrata. Ya, itu sama saja. Intinya hewan yang memiliki tulang belakang dengan yang tidak memiliki tulang belakang. Perhatikan hewan vertebrata itu contohnya ada gorila, ada kucing, kelinci, domba, ada anjing, tikus, ikan, penguin, katak, burung, ular. Sedangkan kalau hewan avertebrata ini ada beberapa macam serangga ya. Laba-laba, capung, belalang, kupu-kupu. Sedangkan hewan invertebrata misalkan ada cacing, siput, gurita, kepiting, dan udang ya. Kita lanjutkan, kita akan belajar mengenai nama organ gerak hewan dan fungsinya. Kita lihat ada siput. Nama organ gerak dari siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsinya, fungsi utama kaki perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hewan belalang, cacing, dan ubur-ubur. Belalang, cacing, dan ubur-ubur termasuk hewan avertebrata ya, anak-anak. Coba perhatikan nama organ gerak dari belalang itu kaki. Fungsinya untuk melompat dan berpindah tempat. Cacing, nama organ geraknya adalah otot perut. Fungsinya untuk berjalan dan berpindah tempat. Ubur-ubur ini organ geraknya namanya tentakel ya. Ini fungsinya untuk bergerak dan melindungi diri dari musuh. Sekarang kita akan memasuki bacaan siput bukanlah hewan yang lemah. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Bahkan karena gerakannya yang lamban, tidak jarang orang membandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Kenapa berjasa? Karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk diuraikan oleh bakteri pengurai. Jika benda-benda yang besar seperti daun berubah menjadi serpihan dan diuraikan akan bermanfaat bagi kelestarian lingkungan sekitar siput berada. Hasil penguraian yang diawali oleh siput itu akan berfungsi menjadi pupuk alami sehingga tanah pun menjadi subur. Nah, itu peran siput dalam kesuburan tanah ya. Siput adalah sang pengembara yang mandiri. Meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Daerah pengembaraan siput pun sangat luas. Pengembaraan siput dimulai sejak siput menetas. Setelah menetas, siput langsung mandiri. Siput tidak lagi terikat dan bergantung pada induknya. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Nah, lendir ini berfungsi sebagai minyak pelumas dan pelindung bagi tubuhnya ketika berjalan di permukaan. Jalan sekasar apapun dan seterjal apapun akan mudah dilalui tanpa tubuhnya terluka. Selain itu, siput juga dikaruniai Tuhan dengan cangkang. Fungsinya sebagai rumah yang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tubuhnya. Cangkang juga berfungsi sebagai tempat persembunyian ketika ia terancam oleh lingkungan atau predator. Meski terik panas ataupun hujan, siput tetap bisa hidup nyaman dan aman dengan cangkangnya. Predator pun akan kebingungan untuk memangsa siput karena tubuhnya terlindungi oleh cangkang yang keras. Jadi, siput bukanlah hewan yang lemah. Siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Siput diciptakan Tuhan dengan kekurangan sekaligus dengan kelebihan. Begitu juga dengan manusia, diciptakan Tuhan dengan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menyombongkan diri kamu dengan kelebihan yang kamu miliki. Kamu juga jangan minder jika kamu memiliki kekurangan. Nah, dari bacaan tentang siput bukanlah hewan yang lemah, mari kita cari ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Ide pokoknya dari paragraf pertama. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat pengembangnya, bahkan karena gerakannya yang
lamban, tidak jarang orang membandingkannya dengan kelinci. Di paragraf kedua, ide pokoknya sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat pengembangnya, kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Paragraf ketiga, siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daun. Pengembangnya karena siput memakan daun-daunan dan menjadikannya sebagai serpihan kecil sehingga mudah diurai. Paragraf keempat, siput adalah sang pengembara yang mandiri. Kalimat penjelasnya, meskipun siput berjalan lamban, namun siput memiliki stamina yang sangat bagus. Paragraf kelima, siput memiliki pertahanan diri yang baik dalam beradaptasi dan juga dalam mempertahankan diri dari serangan predator. Pengembangnya, meskipun tubuhnya lunak, namun tubuh siput memiliki lendir. Paragraf terakhir, siput bukanlah hewan yang lemah. Pengembangnya, siput adalah hewan istimewa yang memiliki banyak kelebihan. Itu merupakan ide pokok dan juga kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang ada. Sekarang kita akan belajar tentang corak gambar cerita atau gambar ilustrasi. Yang pertama ada corak realis. Apa itu corak realis? Jadi, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh Tribudi. Perhatikan ya, ini dari segi bentuk kapalnya, bentuk karang, ombak, awan, ini mirip sekali dengan asli. Realis ya, artinya sesuai dengan aslinya. Berikutnya ada karikatur. Apa itu karikatur? Jadi karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini contohnya. Gak butuh narkoba, main bass aja. Perhatikan apa yang dilebih-lebihkan dan apa yang berbeda dengan objek asli. Perhatikan strukturnya antara bentuk tubuhnya. Kepalanya besar sekali, sedangkan tubuhnya kecil. Ini merupakan ciri dari karikatur juga ya, kebanyakan seperti itu. Karikatur bisa Anda temui di koran ataupun sekarang di medsos juga banyak ya. Yang ketiga adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, binatang, ataupun manusia. Yang terakhir, motif atau corak dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Perhatikan ya, burung, daunnya itu agak berbeda dengan asli, tapi ciri khasnya tetap sama ya. Burung ada kakinya, ada bulunya, ada paruhnya, ada matanya, walaupun bentuknya kalau burung nyata tidak seperti itu ya. Itu merupakan contoh dekoratif, berubah dari bentuk objek asli. Nah, tidak terasa pembelajaran pada kesempatan kali ini telah selesai. Terima kasih telah menonton video sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat belajar demi kesuksesan di masa depan anak-anak semuanya. Sekian dari Kapten Indonesia, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.